Episode 2206-2210. Zuan adalah seseorang yang telah melalui berbagai macam pengalaman sebelumnya. Tidak mudah membuatnya merasakan hal-hal seperti ketakutan atau kepanikan. Namun pada saat itu, pertanyaan yang tampaknya biasa saja dari wanita muda yang lemah dan lembut ini membuatnya berkeringat dingin. Ia langsung berada dalam posisi yang sulit, berkata, tentang itu. Itu hanya sesuatu yang kukatakan untuk membuat musuh bebuyutanku itu marah sehingga mereka tidak bisa berpikir jernih. Benarkah? Cucuyan menatapnya dengan acuh tak acuh, tetapi dia tidak mengungkap kebohongannya. Zuan menyeka keringat dingin di dahinya dan segera mengganti topik pembicaraan. Sekarang aku sudah menjadi penguasa dunia bawah, dan aku bisa membawa roh-roh yang telah meninggal keluar dari tempat ini. Aku akan menyelamatkanmu sekarang juga. Dia segera mencoba menyelamatkan Cucuyan dan membawanya keluar dari dunia bawah. Bahkan jika dia harus mengeluarkan sedikit kebajikan, lalu kenapa? Dia punya 10 miliar, jadi bagaimana mungkin itu tidak cukup? Ekspresinya tiba-tiba membeku. Dia menyadari bahwa dia sebenarnya tidak bisa menyelamatkan Cucuyan. Ketika dia memperoleh kitab kehidupan dan kematian Netherworld dan menjadi penguasa dunia bawah, dia telah mengetahui bahwa dia dapat memberikan kehidupan kepada sebagian besar roh yang telah meninggal, kecuali beberapa. Dan dia tidak lain adalah salah satu dari pengecualian khusus itu. Saat ini, dia berada dalam kondisi antara hidup dan mati, dan dia juga terikat oleh kontrak 1000 tahun jembatan ketidakberdayaan. Dia sama sekali tidak bisa meninggalkan tempat ini. Ketika dia melihat senyum kaku di wajahnya, Cucuyan sepertinya menebak apa yang sedang dipikirkannya, dia menghiburnya, berkata, Zu, kondisiku saat ini agak istimewa. Tubuhku telah menghilang, tetapi aku dilindungi oleh Icelotus dari dunia murni. Hanya setelah beberapa saat berlalu dan aku dapat memadatkan tubuh baru, aku dapat kembali hidup. Suara Zuan bergetar saat dia bertanya, berapa lama kamu berbicara? Cucuyan membuka mulutnya, tetapi pada akhirnya, dia tidak menjawab secara langsung. Ini seharusnya sedikit lebih lama dari waktu yang aku perlukan untuk tetap berada di bawah jembatan ketidakberdayaan. Zuan merasakan hatinya sedingin es. Menurut hukum jembatan ketidakberdayaan, mereka yang tidak meminum sup nenek Meng untuk menghapus semua ingatan mereka harus tinggal di bawah jembatan ketidakberdayaan selama 1000 tahun. Jika lebih dari 1000 tahun, dia kemudian teringat sesuatu yang pernah didengarnya. Mungkin butuh lebih dari 10.000 tahun. Ketika dia melihat betapa sedihnya dia, Cucuyan menghiburnya, berkata, tidak apa-apa. Kamu sekarang adalah penguasa dunia bawah, jadi kamu bisa sering datang dan menemuiku, kan? Aku tidak akan begitu kesepian. Dia sebenarnya terdengar sangat bahagia. Sebelumnya, dia mengira bahwa dia harus menghabiskan ribuan, bahkan mungkin lebih dari 10.000 tahun sendirian. Tidak peduli seberapa dia menikmati kedamaian dan ketenangan, dia akan tetap merasa kesepian. Terkadang, dia tidak dapat menahan rasa putus asa ketika dia menyadari bahwa di masa depan, dia mungkin akan dapat melihat Zuan tetapi tidak dapat berbicara dengannya, dan bahwa Zuan bahkan tidak akan dapat melihatnya. Tetapi sekarang Zuan telah menjadi kaisar dunia bawah dan bisa menemaninya kapan saja, mengapa dia tidak merasa bahagia? Zuan memeluknya lagi. Jangan khawatir, aku pasti akan menemukan cara untuk menyelamatkanmu dan membawamu keluar lebih awal. Iklan oleh Pub Future. Baiklah, aku percaya padamu. Raut wajah bahagia tampak di wajah Cucuyan saat berbicara. Dia secara pribadi telah menyaksikan kekasihnya mencapai begitu banyak hal yang awalnya tampak mustahil. Sekarang, dia bahkan telah menjadi kaisar dunia bawah. Semuanya tampak seperti mimpi. Zuan memeluknya. Saat merasakan tubuhnya yang dingin, dia tiba-tiba ingin sekali menyayanginya. Aku pergi ke istana Giok Putih untuk mencarimu, tetapi Yan, gurumu berkata bahwa kau pergi ke ruang bawah tanah rahasia untuk berkultivasi, tetapi kau menghilang di dalam. Apakah kau akhirnya pergi ke titik lain di ruang waktu? Aku tidak menyangka kau tahu tentang itu, kata Cucuyan dengan heran. Itulah yang sebenarnya terjadi. Saat itu, aku sedang berkultivasi di ruang bawah tanah rahasia Sekte Giok Putih, ketika tiba-tiba terjadi gangguan di batu di puncak gunung itu. Seluruh ruang bawah tanah rahasia itu menjadi tidak stabil. Aku ingin melihat apa yang terjadi, tetapi aku tersedot ke dalam begitu aku mendekati batu itu.
Ketika aku sadar, aku sudah berada di tempat dan waktu yang tidak kukenal, dan aku menghadapi beberapa keadaan khusus. Dia menatap Zuan dan hendak mengatakan sesuatu lebih lanjut, tetapi berhenti. Kamu tidak bisa membicarakan hal-hal itu. Zuan bertanya dengan penuh pertimbangan. Cucuyan mengangguk dan berkata, banyak hal yang perlu kamu alami sendiri. Jika aku membicarakannya, itu hanya akan merugikanmu. Kalau begitu jangan bahas itu. Kau tahu aku ini orang seperti apa. Aku mungkin akan baik-baik saja dimanapun aku berakhir. Zuan memijat pinggang rampingnya. Dia tidak ingin terlalu merepotkannya. Seringkali, mengetahui terlalu banyak hanya akan mendatangkan masalah, jadi akan lebih baik jika dia tidak tahu sejak awal. Baiklah, Cucuyan bersandar lembut di dadanya saat dia berkata, sebenarnya aku merasa sedikit sedih pada awalnya. Kamu mengalami banyak hal bersama Man-Man dan bahkan wanita lainnya, dan kita berdua hanya menghabiskan waktu yang sangat singkat bersama, jadi aku selalu merasa sedikit menyesal atas hal itu. Tapi aku tidak akan memikirkan hal-hal itu lagi. Kita mengalami banyak hal bersama, jauh lebih banyak dari yang bisa kamu bayangkan. Zuan tahu bahwa wanita itu mungkin berbicara tentang kejadian di titik waktu yang berbeda. Dia tidak terus bertanya tentang hal itu karena mempertimbangkan keselamatannya. Sebaliknya, dia berkata, sepertinya kau adalah putri salju selama ini. Ya, Cucuyan merasa senang saat berkata, beberapa hal terjadi pada masa itu dan aku menjadi putri salju. Aku perlahan-lahan melupakan banyak hal, baru-baru ini ingatanku kembali. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu lagi dalam situasi seperti itu. Sayangnya, kita harus berpisah lagi setelah kita bertemu. Zuan merasa kasihan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menciumnya. Tubuh Cucuyan bergetar. Awalnya, dia masih agak kaku, tetapi dia perlahan mulai rileks dan menanggapinya dengan lembut. Setelah waktu yang lama berlalu dan bibir mereka terpisah, ada sedikit rona merah di wajah pucatnya. Aku tidak menyangka rasanya akan sama seperti saat aku masih hidup, bahkan setelah aku menjadi hantu. Banyak sensasi yang masih ada, dan bahkan lebih kuat saat itu. Jiwa-jiwa lainnya mungkin tidak seberuntung itu. Lagi pula, kau bukanlah jiwa sejati karena kau berada dalam kondisi antara hidup dan mati. Bahkan aku tidak tahu seperti apa kondisimu saat ini, Zuan menjelaskan. Tapi karena aku sekarang adalah kaisar dunia bawah, setidaknya aku masih memiliki sedikit otoritas. Iklan oleh Pub Future. Zuan tidak dapat menahan diri untuk tidak mendekat dan hendak menciumnya lagi, tetapi jari-jarinya menekan pelan mulut Zuan untuk menghentikannya. Ada apa? Tanya Zuan bingung. Ekspresi Cucuyan tampak agak aneh. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berkata, kamu dan tuanku. Zuan terkejut dan segera berkata sambil tersenyum malu, tidak banyak yang terjadi di antara kita. Cucuyan memutar matanya. Setelah aku menjadi putri salju, banyak ingatanku yang tersegel dan rusak, tetapi setelah semua hal itu terjadi di tanah tersegel, aku ingat siapa diriku dan banyak ingatanku kembali. Kalau aku tidak salah, ketika aku menjadi putri salju di pegunungan bersalju besar, aku mengejarmu dan tuanku, kan? Zuan berkeringat deras dan berkata, wah, kamu tadi galak banget. Kalau aku tahu itu kamu, kenapa kita harus lari? Sepertinya kau telah menggunakan jurus terlarang yang membuatmu terluka parah, kenang Cucuyan. Benar sekali, aku masih cantik dan kau berada di peringkat abadi bumi. Jika aku tidak berusaha sekuat tenaga, aku mungkin tidak akan bisa meninggalkan pegunungan bersalju besar, kata Zuan sambil mendesah dalam-dalam. Cucuyan tiba-tiba bertanya, bagaimana kamu pulih? Ekspresi Zuan langsung membeku. Kamu tahu kalau kemampuanku agak istimewa dan kemampuan regenerasiku cukup kuat. Cucuyan menggelengkan kepalanya. Aku sangat memahami kondisimu saat itu. Kau sudah diambang kematian. Kemampuan pemulihanmu yang normal tidak akan mampu mengobati luka-luka itu sama sekali. Saya punya beberapa obat khusus, Zuan menjelaskan tanpa banyak percaya diri. Cucuyan tampaknya hanya menonton penampilannya dengan tenang. Ketika dia melihat bahwa dia tidak dapat melanjutkan aktingnya, dia berkata, dalam situasi seperti itu, mungkin hanya metode perawatan khusus dari sutra asal primordialmu yang dapat menyelamatkanmu, kan? Sama seperti bagaimana kamu menyelamatkanku di masa lalu.
Tetapi kamu membutuhkan seorang wanita untuk bekerja sama denganmu untuk itu, dan satu-satunya orang di sisimu adalah guruku. Zuan terdiam. Jika aku ingat dengan benar, sepertinya ada beberapa sumber air panas khusus di arah yang kau tuju. Apakah itu tempat kau dirawat? Cucuyan menatap Zuan dengan mata indahnya, seolah-olah dia bisa melihat langsung ke dalam hatinya. Zuan membuka mulutnya, tapi dia tidak tahu harus berkata apa. Cucuyan menghela napas. Aku tidak menyangka akan menjadi mak comblang antara kamu dan tuanku. Aku telah mengecewakanmu, Cuyan, jawab Zuan. Tidak ada penjelasan yang dapat membantu dalam situasi seperti ini. Dia juga tidak ingin mencari-cari alasan lagi untuk menipu Cuyan. Kau benar-benar mengecewakanku. Cucuyan mengerutkan kening. Kalian berdua sudah bersama sejak saat itu, tetapi kau merahasiakannya dariku selama ini dan berpura-pura tidak ada apa-apa. Hanya aku yang tidak tahu apa-apa. Apakah berselingkuh itu menyenangkan? Aku tidak menyangka akan menjadi bagian dari permainanmu. Zuan langsung panik. Cuyan, kamu salah paham. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Kami tidak mencoba berpura-pura bodoh, hanya saja tidak ada cara untuk menjelaskan hal semacam ini sama sekali. Dan gurumu dan aku tidak memiliki hubungan apapun. Dia selalu merasa bahwa dia mengecewakanmu dan selalu menjauhiku. Cek, lihat betapa cepatnya kau mencoba berbicara untuknya, sepertinya perasaan kalian berdua sudah sangat kuat, Cucuyan menjawab sambil tertawa dingin. Tidak heran aku selalu merasa bahwa tuanku memperlakukanku dengan agak aneh. Bahkan orang yang seketat dia terus menghindari kontak mata denganku, dan dia sangat baik padaku. Jadi itu semua karena rasa bersalah. Zuan berkata dengan putus asa, memang aku yang salah di sini. Tuanmu tidak punya pilihan. Dia tidak tahu apa yang dialami Cuyan di titik ruang waktu lainnya, tetapi kehadirannya tampaknya juga menjadi jauh lebih kuat. Dia tidak punya pilihan. Cucuyan memotongnya dengan dingin. Aku paling mengerti kepribadian tuanku. Dia tidak pernah tertarik pada pria dan selalu menjaga jarak 3 kaki dari pria manapun. Jika dia benar-benar membencimu, apakah kamu punya kesempatan? Apalagi faktanya kau sudah hampir mati. Bisakah kau memaksanya melakukan sesuatu? Dia jelas-jelas orang yang proaktif di antara kalian berdua. Itu juga hanya kombinasi aneh dari berbagai faktor. Zuan panik. Jika hubungannya dengan tuannya berakhir hancur karena dia, dengan sifat Yan Xiuhen yang kritis terhadap diri sendiri, dia bisa memutuskan untuk berhenti hidup. Kemudian, Cuyan akan merasa seolah-olah dia telah membunuh tuannya dan dibiarkan dengan rasa bersalah seumur hidup, yang tidak akan pernah bisa dia tinggalkan. Situasi seperti itu membuatnya merasa sangat buruk. Oh, kalau begitu tolong jelaskan padaku bagaimana tuanku, yang selalu sedingin es dan dijuluki Ratu Es di dunia prajurit, akhirnya menyerahkan kesuciannya sendiri untuk menyelesaikannya. Saya ingin mendengar semuanya secara terperinci. Aku tahu betul bahwa jika itu adalah pria lain, bahkan jika tuanku mengajak budi besar kepada mereka, dia sama sekali tidak akan memilih untuk menyelamatkan mereka dengan cara yang sama, kata Cucuyan sambil mengerutkan kening. Tak berdaya untuk melakukan apapun, Zuan terpaksa menjelaskan kepada Cuyan bahwa Yan Xiuhen telah pergi jauh ke Cloud Center Commandery untuk membunuh demi dirinya sendiri. Kemudian, mereka terjebak di tambang batu Qi dan menghadapi segala macam bahaya dan binatang buas yang kuat. Mereka saling bergantung untuk bertahan hidup. Ia juga menceritakan semua hal lain yang telah terjadi. Ketika mendengar semua itu, Cucuyan tampak sangat cemburu. Jadi kalian sudah mengalami banyak hal bersama. Apakah aku istrimu, atau dia? Zuan menginginkannya. Dia dengan bijaksana memilih untuk tetap diam di sini. Apapun yang dia katakan hanya akan menambah bahan bakar ke dalam api. Namun, Cucuyan menatap Zuan dan tidak berkata apa-apa lagi. Zuan sedikit khawatir dan berkata, Cuyan, kamu boleh memukulku atau mengutukku, tapi tolong jangan abaikan aku. Berikan tanganmu padaku. Cucuyan tiba-tiba membentak dengan dingin. Zuan tidak tahu apa yang akan dia lakukan, dan mengulurkan tangannya. Cucuyan tiba-tiba meraih tangannya dan menggigitnya dengan kekuatan. Rasa sakit yang menusuk membuat Zuan menghirup udara di antara gigi yang terkatup rapat. Secara dasarnya ia ingin menarik kembali tangannya, tetapi ia segera menyadari sesuatu dan menyerah untuk membela diri, membiarkan wanita itu menggigitnya. Beberapa saat kemudian, Cucuyan melepaskannya.
Ketika dia melihat bekas luka yang dalam dan sedikit darah keluar dari tangannya, dia merasa sedikit menyesal. Namun dia segera bertanya sambil mengerutkan kening, "Mengapa kamu tidak melindungi dirimu sendiri?" "Aku takut menyakitimu," jawab Zuan. "Aku tahu kau benar-benar marah. Dibandingkan dengan rasa sakit yang telah kuberikan padamu, apa maksudnya sedikit rasa sakit ini?" Kemudian, dia mengulurkan tangan yang lain juga. Iklan oleh Pub Future. Siapa yang ingin menggigit kaki babimu?" Cucuyan menyala dan berbalik. Zuan menghela napas lega. Dia bisa merasakan dengan jelas bahwa kemarahannya sudah sedikit mereda. Cucuyan tiba-tiba mendesah dalam-dalam. "Kau benar-benar pandai membuat wanita menyukaimu. Setelah apa yang kau katakan padaku, aku bahkan tidak tahu bagaimana cara membuatmu marah. Tidak heran bahkan tuanku pun ditipu olehmu. Aku bertanya-tanya berapa banyak wanita muda bodoh yang telah kau tipu dengan tipu daya ini. Tidak, ada juga semua jenis wanita simpanan, seperti permaisuri kedua, Ratu Putri Duyung, permaisuri manusia." Keringat mengalir dari dahi Zuan. "Katakan sejujurnya, ada berapa banyak wanita lain yang tidak ku kenal?" Cucuyan menatapnya dengan tenang. Mata yang jernih membawa kelembutan yang dapat menghancurkan hati seseorang. Tentang itu, Zuan sekarang benar-benar panik. Dia benar-benar tidak ingin membodohinya, tetapi dia baru saja mengalami kejadian tentang Yan Suehen. Suasana saat ini agak tidak menyenangkan, jadi jika dia menceritakan banyak hal lain juga, bahkan menyebut pertumpahan darah akan menjadi hal yang biasa. Dia khawatir dia benar-benar bisa kehilangannya selamanya. Cucuyan bercampur dan berkata, "Lupakan saja, aku tiba-tiba tidak ingin mendengar tentang hal-hal itu lagi. Saya tidak begitu murah hati. Saya mungkin tidak akan merasa nyaman jika saya mendengar tentang semuanya." Zuan merasa bersalah. "Maafkan aku, Cuyan." Cuyan menenangkan. "Tidak ada yang perlu disesali. Aku seharusnya berterima kasih kepada tuanku." Zuan tertegun. Dia melihatnya dengan kaget. "Apakah daratan aku sedang menyindir?" Cucuyan tiba-tiba tertawa. Kemudian, 10 jari rampingnya dengan lembut menyentuh wajahnya. "Jika tuanku tidak menyelamatkanmu dengan metode itu di gunung salju besar, akulah yang akan membunuhmu. Jika aku memulihkan ingatanku dan mengetahui bahwa aku sendiri yang telah membunuhmu, aku mungkin benar-benar menjadi gila." Ketika mendengar suara yang bergetar, Zuan merasa sangat tersentuh. "Lalu kenapa kamu masih begitu menakutkan tadi? Jika aku tidak melakukan itu, bagaimana kau akan menceritakan hubungan kalian secara rinci?" Cucuyan menuangkan mata, ekspresi licik muncul di wajahnya. Zuan terdiam. Mengapa cuyanku yang tadinya sebersih kertas putih, kini menjadi semacam tukang tipu? Cucuyan kemudian berkata, "Ngomong-ngomong, jangan beritahu dia kalau aku tahu tentang hubungan kalian saat kalian keluar. Aku hanya ingin melihat bagaimana dia akan terus membayangkan pura di hadapanku." Matanya bersinar terang saat dia berbicara, seolah-olah dia benar-benar menantikannya dan berasumsi sangat menggairahkan. Zuan sedikit risih. "Itu tidak terlalu bagus, bukan?" Iklan oleh Pub Future. Jika Yan Suehen tahu bahwa dia telah bekerja sama dengan Cucuyan untuk membodohinya, pertumpahan darah lagi bisa terjadi. Cucuyan memutar matanya ke arahnya. "Mengapa kamu tidak merasa seperti itu ketika kalian bekerja sama untuk menyembunyikannya dariku sebelumnya?" Zuan menginginkannya. Ketika dia melihat kebencian di matanya, dia dengan bijaksana memilih untuk tidak menolaknya. "Begitulah adanya." Cucuyan tersenyum senang. Kemudian, dia tiba-tiba berteriak kaget. "Apa yang sedang kamu lakukan? Aku merindukanmu." Zuan memeluknya erat. Dia mendekat ke telinga dan mulai menciumnya dengan lembut. Dialah yang selama ini mengancam, jadi sekarang saatnya untuk menyerang. Cucuyan merasa malu dan panik. "Aku sudah mati, tahu. Kau bahkan bukan jiwa, kau berada di antara hidup dan mati," kata Zuan sambil tersenyum lebar. "Bahkan jika kau adalah jiwa, itu juga bukan masalah. Apakah kamu lupa siapa aku sekarang?" Cucuyan tersipu. "Kau benar-benar bajingan." Zuan memotong ucapannya dan berkata dengan nada mendominasi, "Sekarang akulah bos besar di sini. Tidak ada orang lain yang ingin aku tidak hormat, yang aku inginkan adalah kamu." Awalnya, Cucuyan masih sedikit malu dan secara ide berusaha melawan. Namun, kemudian, dia mendengar kekasihnya berbisik di telinganya, "Cuyan, kita sudah lama berpisah.
Dia tidak bisa menahan rasa terkejutnya saat mendengarnya. Meskipun mereka belum berpisah selama ini dari sudut pandang dunia ini, dari sudut pandangnya sendiri, dia telah memasuki sungai waktu dan bahkan telah menjadi putri salju. Sudah sangat lama di antara mereka berdua. Dan terakhir kali, dia bahkan telah hancur berkeping-keping dan menghilang di depan matanya, jadi itu mungkin sangat mempengaruhinya. Dia pasti berusaha mencari cara untuk menyelamatkanku selama ini. Ketika dia memikirkan hal itu, dia merasakan kelembutan yang tak berujung. Dia juga memeluknya erat-erat. Zuan telah memasang penghalang di sekelilingnya, sehingga hantu udara di sungai tidak bisa melihat apa yang akan datang. Keduanya mulai saling berciuman dengan intens dan berpelukan erat, seolah-olah mereka ingin memasukkan satu sama lain ke dalam tubuh mereka sendiri. Kemudian, mereka menyatu secara alami. Sejak memasuki dunia bawah, Zuan selalu tampak seperti pedang dewa yang tak terkalahkan dan tak terhentikan. Namun, pertarungan apapun dia, tak peduli seberapa tak tertandingi, pada akhirnya dia tetap kembali ke sarungnya. Tubuh mereka bergetar hebat. Mereka kini menjadi jiwa murni, jadi pengalamannya benar-benar berbeda. Itu adalah perpaduan hasrat spiritual yang sesungguhnya. Zuan mencium Cucuyan sambil menumpahkan kepahitan kerinduannya saat mereka berpisah. Cucuyan tiba-tiba berkata, kamu terdengar sangat romantis, tapi bukankah kamu bersenang-senang dengan Ratu Putri Duyung selama ini? 1. Penulis terus memperbarui tulisannya setelah kemerosotan ekonomi di Tiongkok, jadi dia memberi judul bab ini sesuai dengan sponsornya. Bab 2208, Teman Lama. Zuan membeku. Apakah wanita ini mencoba meremas biduk? Oleh karena itu, ia meningkatkan serangan untuk menegaskan dominasinya. Benar saja, Cucuyan sama sekali bukan tandingannya. Dia terus merintih dan memohon belas kasihan. Namun, dia tahu bahwa permohonan seperti itu di telinga pria tidak ada bedanya dengan terompet yang menandakan serangan. Tak lama kemudian, dia juga mulai ikut terlibat. Dia bahkan berani mendekat dan menggigit telinga, sambil bertanya, siapa yang lebih baik, aku atau tuanku? Napas Zuan langsung menjadi cepat. Wanita ini terkadang benar-benar menunjukkan sisi yang sangat berbeda. Tentu saja dia tidak akan menjawab pertanyaan ini dengan lugas dan langsung menghakiminya. Sebaliknya, dia menjawab dengan senyum lebar, jika kamu mau, kita bisa memanggil Kakian dan bertanding bersama. Teruslah bermimpi. Kau menyebalkan sekali. Bagaimana mungkin Cucuyan bisa dibandingkan dengannya dalam hal rasa tidak tahu malu? Dia langsung tidak tahan lagi. Lihatlah orang ini. Dia menjadi lebih marah begitu aku memanggil nama Tuan. Apa Tuan? Lain kali aku akan meminta Suehen untuk menyajikan teh untukku. Aku ingin melihat seperti apa ekspresi nanti. Iklan oleh Pub Future. Setelah waktu yang lama berlalu, Cucuyan berbaring di pelukan Zuan. Tubuhnya bergetar dari waktu ke waktu. Masih ada emosi yang kuat dalam ekspresi. Pipanya menempel di dada Zuan, menggambar lingkaran dengan lembut di atasnya. Dia merasa sangat manis dan puas di dalamnya. Dia pikir dia harus menghabiskan keabadian di sini sendirian. Bagaimana dia bisa tahu bahwa dia masih bisa merasakan kebahagiaan seperti itu? Keduanya terus merangkul romantis selama beberapa saat, seolah-olah mereka punya banyak hal untuk dibicarakan. Namun, Cucuyan tiba-tiba menyadari sesuatu dan berkata, Zu, tubuh fisikmu masih di luar, kan? Cepatlah kembali agar tidak terjadi hal buruk. Sekalipun dia tahu bahwa dia adalah kaisar dunia bawah dan bahwa dia dapat tetap tinggal di sini bahkan jika dia meninggal, dia tetap berharap kekasihnya aman dan sehat, serta dapat terus hidup. Zuan tahu bahwa meninggalkan tubuhnya di luar memang berbahaya, dan itu akan membawa bahaya bagi Sang Liuyu. Dia saja memperoleh kitab kehidupan dan kematian Netherworld dan bersatu kembali dengan Cuyan juga, jadi dia jelas tidak ingin semua hal bahagia ini tiba-tiba diikuti oleh tragedi. Ketika dia menyadari hal itu, dia tidak membuang waktu lagi. Dia mengenakan pakaiannya dan mengucapkan selamat tinggal kepada Cucuyan, sambil berkata, kalau begitu aku pergi dulu. Tunggu aku di sini, dan aku akan kembali setelah menyelesaikan semua pekerjaanku. Meskipun dia dalam wujud jiwa, hal-hal seperti pakaian bekerja kurang lebih dengan cara yang sama seperti orang biasa. Ada begitu banyak jiwa, namun mereka semua tetap perlu berpakaian. Tidak usah terburu-buru.
Cucuyan dengan lembut membantunya merapikan pakaiannya. Kamu cukup mengunjungiku sebulan sekali. Icelotus dari dunia murni cukup istimewa, dan aku perlu banyak tidur untuk memulihkan diri. Kalau bukan karena siaran tentang perebutan kekuasaan di dunia bawah, aku mungkin tidak akan bangun. Kemudian, senyum manis tersungging di bibirnya. Berkat inilah aku bisa bersatu kembali denganmu. Zuan menatap teratai di bawah mereka. Icelotus dunia murni ini benar-benar istimewa, hanya sebagian dari niatnya saja yang sudah sekuat ini. Jika itu benar-benar nyata, namun, dia tidak merasa sepenuhnya tenang. Setelah memikirkannya, dia membuat pembatas di sekitar sungai Naihe Oblivion agar air di sekitarnya mengalir melewati Cuyan ke kedua sisi. Pada saat yang sama, hantu air tidak akan dapat mengganggunya lagi. Itu tidak terlalu sulit ketika Zuan masih menjadi pengangkut sungai Naihe Oblivion, dia sudah dapat mengendalikan sungai, apalagi sekarang ketika dia menjadi kaisar dunia bawah. Dia juga membuat banyak pembatas perlindungan untuk memastikan keselamatan Cucuyan. Dia tahu bahwa sebenarnya akan baik-baik saja meskipun dia tidak melakukan hal-hal ini, karena sungai itu sendiri merupakan pertahanan terbaik. Semua orang menjauh darinya, namun, dia tetap tidak bisa merasa tenang. Setelah menyiapkan semuanya, dia mengingatkannya, Cuyan, panggil aku jika terjadi sesuatu yang salah. Seluruh dunia bawah sekarang berada di bawah kendaliku, dan aku telah menyiapkan segala macam perlindungan untukmu. Jika kau memanggilku, aku akan segera datang. Baiklah, baiklah. Sejak kapan kamu jadi cerewet seperti ini? Cepatlah kembali ke tubuhmu agar tidak terjadi hal buruk. Cucuyan mendorongnya, tetapi dia tersenyum lebar karena dia bisa merasakan betapa kekasihnya peduli padanya. Baiklah, kalau begitu aku pergi dulu. Sebuah pusaran muncul di depan Zuan. Ia hendak pergi, tetapi ia masih sedikit khawatir. Ia mengamati dunia bawah lagi untuk melihat apakah ada hal lain yang terlewatkan. Tiba-tiba, ekspresinya membeku. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Cuyan, sosoknya berkedip dan dia muncul di tempat lain. Sementara itu, Tragedi City adalah tempat yang penuh dengan jiwa-jiwa yang meninggal secara tragis tanpa ada yang peduli pada mereka. Mereka tidak dapat bereinkarnasi, dan mereka juga tidak punya uang untuk biaya perjalanan. Mereka semua adalah hantu kelaparan yang miskin dan sendirian. Hantu tanpa kepala duduk di atas batu dalam keadaan linglung, memegang kepalanya di tangannya. Iklan oleh Pub Future. Beberapa jiwa lainnya berlari mendekat dan berkata, hantu tanpa kepala, kemarilah dan bermain sepak bola dengan kami. Aku tidak mau pergi. Hantu tanpa kepala itu menolak dengan dingin. Cek, lihatlah kau tidak mencari sedikit pun kegembiraan di Tragedi City. Bagaimana kau bisa bertahan hidup di sini? Kami hanya mencoba membantumu bersosialisasi, kata jiwa-jiwa lainnya sambil tertawa, novel favoritmu di novel.com. Hantu tanpa kepala itu mendengus. Aku percaya pada kalian bajingan terakhir kali, tapi kalian semua akhirnya menggunakan kepalaku sebagai bola untuk ditendang. Para arwah tertawa terbahak-bahak. Mereka hendak mengatakan sesuatu lagi ketika mereka merasakan sesuatu. Mereka langsung berbaring di tanah. Tidak seorang pun dari mereka yang berani mengangkat kepala. Hantu tanpa kepala itu juga merasakan tekanan yang ditujukan pada jiwa. Dia pun segera berlutut karena takut. Dia tidak tahu siapa orang itu, tetapi setiap sel dalam tubuhnya gemetar. Namun, ada sepasang tangan yang menopangnya. Dan bertanya, Saudara Gao, mengapa Anda ada di sini? Kemudian, keadaan di sekitarnya menjadi tenang. Angin dingin dan menderu dari Tragedi City tidak terasa lagi, juga tidak ada lagi ratapan mengerikan. Tekanan kuat juga menghilang tanpa jejak. Ketika hantu itu mendengar suara yang dikenalnya itu, dia langsung terharu hingga matanya berkaca-kaca. Kakak Zhu, ternyata hantu tanpa kepala itu adalah Gao Ying. Kepalanya dipenggal dalam pertempuran yang kacau di ibu kota, yang merupakan definisi kematian yang tragis. Selain itu, karena apa yang terjadi pada klan Liu, tidak ada seorang pun yang membersihkan mayatnya. Ketika identitasnya diketahui, ia langsung dikirim ke kota tragedi. Ketika melihat air mata mengalir dari kepala yang dipegang oleh tubuh itu, Zuan mengulurkan tangannya. Kepala Gao Ying melayang dan mendarat di lehernya. Tidak ada gunanya. Tidak peduli apa yang kulakukan, itu tidak akan bertahan. Hah! Gao Ying telah mencoba segala macam cara untuk mengganti kepalanya,
tetapi kepalanya selalu terlepas tidak peduli apa yang dia lakukan. Seolah-olah ada sesuatu yang tidak terlihat di lehernya yang mencegah kepala dan tubuhnya menyambung kembali. Namun di tengah kalimatnya, matanya terbuka lebar. Dia menemukan bahwa kepalanya benar-benar telah menyambung kembali. Meskipun lehernya menolak kepalanya pada awalnya, segera setelah itu, ada gelombang kekuatan lain yang bahkan lebih kuat yang menekan penolakan tersebut, dan dengan demikian kedua bagian itu berhasil disambungkan. Zuan kini telah menjadi kaisar dunia bawah dan secara alami memahami hukum dunia bawah. Seseorang seperti Gao Ying yang telah dipenggal kepalanya saat ia masih hidup akan tunduk pada hukum alam oleh dunia bawah yang mencegahnya untuk dapat terhubung kembali. Hingga ia bereinkarnasi, ia hanya dapat terus hidup sebagai hantu tanpa kepala. Namun, itu bukanlah hukum yang sangat kuat. Dengan kemampuan Zuan saat ini, tidaklah terlalu sulit untuk mengubahnya sama sekali. Dengan lambaian tangan Zuan, sebuah meja dan kursi muncul. Dia menuangkan teh untuk Gao Ying sambil menyuruhnya duduk dan beristirahat. Gao Ying langsung terharu dengan kebaikan itu. Saudara Zhu, tidak, sekarang kamu adalah kaisar dunia bawah. Bagaimana aku harus? Dia telah mendukung Zuan sepanjang pertarungan itu disiarkan, jadi dia tentu tahu siapa Zuan sekarang. Zuan berkata sambil tertawa mengejek, "Saudara Gao, kita adalah teman baik di dunia orang hidup, jadi bagaimana bisa kau memperlakukanku seperti orang asing sekarang?" Gao Ying juga orang yang tidak membiarkan hal-hal semacam ini mengganggunya. Ketika dia mengingat kembali persahabatan mereka di masa lalu, senyum perlahan muncul di wajahnya. "Kau tidak bisa menyalahkanku untuk itu. Sebagai seorang manusia, aku memiliki rasa takut alami terhadap seseorang yang berada di posisi berkuasa sepertimu. Kita lanjutkan saja seperti sebelumnya. Kecuali kalau kamu pikir aku akan berpikiran berbeda hanya karena aku menjadi kaisar dunia bawah. Orang seperti apa aku nanti?" Zuan melanjutkan dengan nada menghibur. "Kurasa kau benar, kakak Zhu selalu penuh dengan kebenaran. Akulah yang terlalu banyak khawatir tanpa alasan." Gao Ying pun perlahan menjadi tenang. Ia mengambil gelas anggurnya dan meneguknya dalam sekali teguk. "Sudah lama sekali aku tidak menonton alkohol. Kenyataan bahwa aku bahkan bisa bertemu kembali denganmu sungguh merupakan momen yang menggembirakan, sepertinya surga masih memperlakukanku dengan cukup baik." Zuan menuangkan secangkir lagi untuknya, lalu bertanya, "Saudara Gao, bagaimana Anda bisa berakhir seperti ini?" Bab 2209, Perlindungan. Ceritanya panjang, Gao Ying menghela nafas. "Pada akhirnya, itu karena aku terlalu percaya pada Pei Yu." "Pei kamu?" Zuan kembalinya, terkejut. Mungkinkah dia disakiti oleh Pei Yu? Tapi bagaimana ini mungkin? Benar sekali. Gao Ying mengertakkan gigi dan berkata, "Jika bukan karena aku sangat percaya pada bajingan Pei itu dan menghadiri pertunjukan itu tanpa kewaspadaan, aku tidak akan disergap. Kendali istana kejadian tidak akan dicuri-curi itu." Dia lalu menjelaskan apa yang terjadi hari itu dengan rinci. Zuan mengerutkan kening saat mendengarkan. Dia tidak menyangka orang-orang itu sudah memulai sesuatu yang sebesar itu hanya dalam waktu singkat saat dia meninggalkan dunia manusia. Meskipun Gao Ying telah meninggal lebih awal dan dia tidak tahu banyak tentang detailnya, dia dapat menyimpulkan siapa pelakunya setelah berpikir sejenak. Jika dia berpikir tentang siapa yang memiliki motif dan kesabaran untuk melakukan semua ini di ibu kota, siapa lagi kalau bukan Biki? Namun, klan Bi sendiri kemungkinan tidak akan memiliki kekuatan yang cukup untuk mencapai semua ini. Mereka kemungkinan besar telah bersekutu dengan kekuatan lain, dan mengenai siapa mereka, dia harus kembali dan melihatnya. Dia bertanya-tanya apakah Liu Ning dan Ling Long dalam bahaya. Zuan menenangkan pikirannya dan berkata dengan serius, "Aku yakin Pei kamu juga tidak tahu apa-apa. Dengan sifatnya, dia pasti tidak akan melakukan sesuatu seperti menjaga teman-temannya." Gao Ying menghela nafas saat mendengarnya. "Sebenarnya, aku juga menyadari bahwa itu mungkin terjadi setelah kepalaku dingin dan aku menyetujuinya. Namun pada akhirnya, tetap saja klan Pei yang bersekongkol melawanku dan aku tidak bisa menelan dendam itu. Kemudian, dia sepertinya telah menemukan tubuhku dan menghabiskan banyak uang kertas untukku, tapi aku tidak menginginkan apapun dari klan Pei, jadi aku membuang semuanya. Begitulah akhirnya aku berakhir di kota tragedi." Zuan terdiam. Orang ini benar-benar keras kepala. Jika dia mengambil uang dan mendapatkan kekayaan,
dia mungkin bisa melintasi dan melewati cermin kejahatan untuk bereinkarnasi. Mengapa dia perlu datang jauh-jauh ke kota tragedi dan mengalami semua kepahitan ini? Dia segera berkata sambil tersenyum, tapi menurutku semua itu adalah berkah yang tersembunyi. Karena kamu begitu keras kepala, kita bisa bersatu kembali di sini. Aku akan membawamu kembali dan melihat apakah aku bisa menyelamatkanmu. Hah, aku masih bisa terlahir kembali bahkan dalam kondisi seperti ini. Gao Ying terkejut dan sangat gembira. Zuan tersenyum. Orang normal mungkin tidak bisa melakukannya, tapi apakah kamu lupa siapa aku sekarang? Iklan oleh Pub Future, Kaisar Dunia Bawah. Gao Ying juga tertawa. Tetapi kamu juga perlu membuat beberapa persiapan mental. Kondisi untuk menyelamatkanmu mungkin cukup sulit dan kita mungkin tidak akan berhasil, kata Zuan serius. Dia sedikit khawatir. Bagaimana jika tubuhnya sudah hancur total? Itu wajar saja, kata Gao Ying serius. Aku sudah berakhir seperti ini, jadi sedikit harapan saja sudah merupakan kabar baik yang tak terduga. Zuan mengangguk. Kemudian, dia menyimpan jiwa Gao Ying untuk saat ini. Buku kehidupan dan kematian Netherworld mengatur berbagai urusan dunia bawah, jadi tentu saja buku itu juga dapat menyimpan beberapa jiwa. Meskipun buku itu telah dimasukkan ke tombol F8 pada keyboard, hal itu tidak mempengaruhi fungsinya. Kemudian, ia membuka jalan kembali ke dunia orang hidup melalui kitab kehidupan dan kematian Netherworld. Sebuah pusaran spasial muncul di depannya. Ia ingin kembali ke dunia orang hidup ketika sebuah suara berbicara di dekat telinga, membuatnya benar-benar tercengang. Sementara itu, di tebing makam 10.000 naga, Sang Liuyu mengawasi segala aktivitas di sekitarnya dengan waspada. Ia hampir tidak bisa tidur karena takut tidak akan bisa melihat apapun karena sedikit kecerobohannya. Awalnya, dia terus-menerus memperhatikan patung raksasa misterius itu dengan waspada. Dia hanya merasa bahwa patung itu mencoba menarik perhatiannya, menyebabkan dia tetap waspada. Pada saat yang sama, dia sedikit penasaran. Ini adalah makhluk yang secara alami mengeluarkan tekanan yang mengerikan, jadi mengapa dia perlu melakukan trik seperti itu? Tetapi karena dia tidak dapat menemukan penjelasannya, dia memutuskan untuk berhenti berlangganan. Begitu saja, beberapa hari berlalu, dan dia melihat patung raksasa itu tiba-tiba teringat. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba menguji keadaan dan berbicara dengannya, tidak ada jawaban yang sama sekali. Baru pada saat itulah Sang Liuyu merasakan kesepian yang mendalam. Makam 10.000 naga ini adalah makam ras naga, jadi makam itu dipenuhi dengan energi yin yang kuat. Ada juga pusaran air hitam yang besar dan mengerikan di bawahnya. Bahkan sekilas pandang dari pemandangan akan membuat seseorang merasa seolah-olah akal sehatnya sedang dihisap. Selain itu, sisi tebingnya juga sangat besar, namun dia hanya bisa melihat kegelapan di sekelilingnya, seolah-olah dia berdiri di ujung dunia. Sang Liuyu adalah seseorang yang paling menikmati langit biru dengan awan putih. Suasana seperti ini terasa sangat tidak mengenakan. Untungnya, ia memiliki musik untuk menemaninya. Ia memainkan lagu yang diberikan Zuan dengan lembut sambil mengamati wajahnya dari dekat, yang masih bisa dianggap sebagai hal yang membahagiakan. Tidak heran kakak perempuan menyukainya. Pria ini cukup tampan. Sang Liuyu mengingat kembali ingatan kakaknya. Tiba-tiba ada sedikit kesedihan dalam lagunya. Meski begitu, dia masih memahami saat ini dengan sangat baik. Dia membatasi musiknya hanya di wilayah ini agar tidak menarik musuh misterius. Dia menghabiskan waktu yang lama di sana saja. Namun, pada saat itu, ekspresi tiba-tiba berubah. Dia berdiri dari sisi Zuan dan mengamati sisi tebing lain dengan waspada. Akhirnya kita sampai. Suara tawa yang keras dan arogan memenuhi udara. Buaya haus darah dan iblis bayangan mengerikan muncul di dekatnya. Keduanya dalam kondisi menyedihkan. Buaya haus darah tidak hanya kehilangan ekornya, bahkan tampaknya kehilangan tangan juga. Iblis bayangan mengerikan tidak jauh lebih baik. Ada lubang berdarah menganga di dadanya. Biasanya, dengan kultivasi peringkat abadi buminya, ia akan dapat dengan cepat pulih dari cedera seperti itu. Tetapi lubang berdarah itu tetap ada, yang berarti ada beberapa energi kacau yang mendatangkan malapetaka di sana. Ia tidak dapat menghilangkan energi itu sepenuhnya, jadi cederanya tidak membaik. Rambut mereka acak-acakan dan pakaian mereka compang camping, membuat mereka tampak seperti pengemis.
Iklan oleh Pub Future. Sang Liuyu mengenali bekas cakaran itu. Mungkin monster mengerikan yang dihidupkan kembali itulah yang telah menciptakan luka-luka ini. Sebelumnya, mereka berdua memiliki banyak bawahan, masing-masing adalah elit, tetapi sekarang, tidak ada satupun yang tersisa. Mereka mungkin telah sepenuhnya dihabisi oleh monster yang dihidupkan kembali. Monster-monster itu takut akan sesuatu di sini dan tidak akan datang ke sini, seperti yang diduga. Iblis Shadow Horror sangat bersyukur atas fakta itu. Sialan, kita benar-benar kehilangan banyak hal dalam perjalanan ini. Buaya haus darah mengumpat. Kemudian, perhatian mereka segera tertuju pada jurang hitam raksasa. Apa itu? Bahkan dengan semua hal yang telah mereka lihat dan alami, ketika mereka melihat energi kematian yang sangat padat dan jurang gelap gulita di bawah, mereka masih merasakan lutut mereka melemah dan mulai berkeringat karena gugup. Ada semacam tekanan alami yang datang dari tempat ini, semakin tinggi kultivasi seseorang, semakin jelas. Seseorang akan merasakan tekanan itu. Sungguh hina, Raja Pengupas Kulit itu pasti jatuh ke jalan ini, kutuk buaya haus darah. Ia ingin ikut turun juga, tetapi rasa takutnya terhadap jurang membuatnya tidak dapat melangkah satu langkah pun. Energi kematian begitu padat sehingga hampir tampak nyata. Kita mungkin tidak akan bisa masuk. Iblis Shadow Horror menghentikannya, lalu menatap Sang Liuyu. Tapi perjalanan ini tidak sepenuhnya sia-sia. Ketika buaya haus darah melihat Sang Liuyu dan Zuan, kemarahannya berubah menjadi kebahagiaan. Benar sekali, kalian berdua benar-benar membuat kami dalam kesulitan. Sudah waktunya untuk membayar hutang itu dengan benar. Dia sangat tertekan. Karena mereka memiliki 4 makhluk abadi bumi dengan pasukan besar, dia mengira misi ini sudah beres. Bahkan jika Raja si Pengupas Kulit sedang merencanakan sesuatu, mereka masih akan mampu mengalahkannya dengan kekuatan kasar. Namun, bagaimana mungkin mereka bisa mengantisipasi bahwa penguasa transformasi segudang hanyalah Zuan yang berpura-pura? Selain itu, ada begitu banyak monster mengerikan di makam 10.000 naga, jadi mereka hampir sepenuhnya musnah di sana. Hanya dengan mengorbankan bawahan terakhir mereka, mereka dapat melarikan diri ke sini. Ketika mereka melihat pelaku utamanya, bagaimana mungkin mereka tidak marah? Matanya beralih ke Zuan yang terdiam saat dia berbicara, dan dia berseru kaget, dia sudah mati. Iblis Shadow Horror menatap Zuan. Sepertinya tidak, aku tidak bisa merasakan aura kematian dari tubuhnya, sebaliknya, sebenarnya ada jejak kehidupan, seolah-olah dia berpura-pura mati. Mungkinkah melalui metode membayangkan pura mati inilah dia bisa melompat ke jurang kematian di bawah? Sang Liuyu mulai merasa sedikit kagum. Meskipun ini adalah musuhnya, wawasannya memang luar biasa. Buaya haus darah tertawa keras. Itu lebih baik. Kalau tidak, dengan kekuatan, mungkin agak sulit bagi kita untuk menang. Kita dapat menggunakan kesempatan ini untuk memastikan bahwa dia benar-benar mati. Iblis Shadow Horror juga tersenyum. Benar sekali, kita akan membunuhnya terlebih dahulu, lalu kita bisa menggunakan metode yang sama untuk memeriksa jurang kematian ini. Sang Liuyu menarik napas dalam-dalam sebelum berseru, apakah kalian berdua berpura-pura bahwa aku tidak ada? Kedua monster itu saling berpandangan, lalu tertawa bahak. Maaf, tapi apakah kau di sini atau tidak, itu tidak akan membuat banyak perbedaan. Pada level berapa mereka berdua? Jika bukan karena batasan penghalang dunia, tingkat melemahkan mereka akan jauh di atas tingkat keabadian bumi. Namun, bahkan kekuatan keabadian bumi sudah lebih dari cukup untuk menghadapi wanita ini. Dia paling-paling hanya pada tingkat master. Siapapun dari bawahan mereka pasti lebih kuat darinya. Kepribadian buaya haus darah adalah yang paling berapi-api. Karena ia kehilangan ekor dan tangannya, ia membuka mulut yang menakutkan, berkata, kalau begitu, biarkan saja daging yang kuat untukku nikmati untuk menyehatkan tubuhku. Bab ini diperbarui oleh nif.el.bin.co_m. Meskipun dia sangat membenci Zuan, dia harus mengakui bahwa dia adalah makhluk terkuat di dunia ini. Memakan dagingnya dapat membantu pulih, dan bahkan dapat memberikan nutrisi lebih dari itu. Sedangkan Sang Liuyu, kulitnya yang lembut dan dagingnya yang lembut sungguh lezat. Begitu buaya itu berbicara, ia menjulurkan rahangnya yang besar dan berdarah untuk menggigit dua di antaranya, seolah-olah ia takut kalau Iblis Shadow Horror akan bertarung memperebutkan makanan ini.
Bab 2210, Kegigihan dan Keputusasaan. Buang. Suara keras memenuhi udara, segera diikuti oleh suara gemeretak gigi yang menyakitkan. Buaya haus darah menjerit sedih dan langsung kembali ke wujud manusianya. Ia mencengkeram. Mulutnya, dua gigi berdarah muncul di tangannya. Tepat pada saat itu juga, seberkas cahaya ilahi muncul di sisi Sang Liuyu dan Zuan saat formasi pertahanan menyala. Buaya haus darah akhirnya menggigit formasi itu, menyebabkan cahaya yang kuat berkedip-kedip. Dua gempa bumi akibat ledakan itu. Iblis Shadow Horror mengutuk buaya haus darah karena berpikir bodoh. Melihat betapa tenangnya dia langsung menyadari bahwa Sang Liuyu pasti punya sesuatu yang mendukung rasa percaya pada dirinya. Bahkan jika dia tidak punya, licik itu pasti punya. Bagaimana dia bisa meninggalkan tubuhnya di sini tanpa perlindungan sama sekali? Hanya si idiot buaya haus darah yang akan terisi seolah-olah dia sedang memperebutkan sesuatu yang baik. Namun, ini juga bukan hasil yang buruk, karena mereka sekarang dapat melihat apa kartu truf Zuan. Itu belum semuanya, gigitan buaya haus darah dalam wujud aslinya juga sangat kuat. Meskipun dua giginya patah, gigitannya masih menghancurkan formasi terluar. Menatap iblis Shadow Horror berbunyi pada segel kaisar manusia tepat di atas kepala Zuan dan dia mencibir. Jadi dia menggunakan kekuatan senjata suci ini. Tidak heran formasinya begitu kuat. Tapi bukankah kamu terlalu meremehkan kami? Apakah Anda benar-benar berpikir senjata sepele itu benar-benar dapat menghentikan kami? Begitu dia berbicara, banyak sekali sosok muncul di sekitarnya untuk menyerang musuh. Sang Liuyu tidak berani sembarangan. Dia segera menggunakan pertahanan formasi untuk memblokir serangan Shadow Horror Devil satu per satu. Namun, setelah memblokir begitu banyak serangan, formasi di luar redup, lalu hancur total. Dia tidak panik, dan memanipulasi cakram formasi lagi. Tak lama kemudian, formasi baru muncul. Alis Shadow Horror Devil berkerut erat. Meskipun dia baru saja menghancurkan satu formasi, dia tidak bisa membuat dirinya merasa senang sama sekali. Sepertinya dia tertawa terlalu cepat. Pemahaman wanita ini tentang formasi tampaknya lebih hebat dari yang dia bayangkan. Jika hanya wanita ini yang mengendalikan formasi, dia akan tetap terlalu lemah. Tak ada trik yang cukup untuk menutupi perbedaan kekuatan mereka. Atau jika hanya segel kaisar manusia yang menjaga formasi, tidak akan sulit untuk menghadapinya. Bagaimanapun, itu hanya formasi yang mati. Akan ada terlalu banyak area untuk dieksploitasi. Namun, ketika kedua belah pihak bekerja sama, efeknya jauh lebih besar daripada jumlah bagian-bagiannya. Iblis Shadow Horror mulai semakin memukau Zuan. Ini bukanlah teknik yang dapat dipikirkan wanita ini sendiri. Zuan sebenarnya mampu mengajarkannya sesuai dengan kemampuannya dan mencapai hasil ini dalam waktu yang sangat singkat. Buaya haus darah tersadar dari lamunannya. Ia menyerang dengan marah dan menghancurkan lapisan formasi berikutnya bersama dengan iblis bayangan yang mengerikan. Ini terlalu lambat. Iblis Shadow Horror memeriksa perubahan dalam formasi dan berkata dengan serius, dari perkiraan kasar, aku tahu masih ada puluhan formasi yang tersisa di sini. Pada tingkat ini, orang itu mungkin sudah dalam perjalanan kembali saat kita selesai. Iklan oleh Pub Future. Benar sekali, ini agak sulit. Buaya haus darah meringis kesakitan. Jika mereka berada di luar batas dunia ini, mereka tentu tidak akan takut pada Zuan, tetapi kekuatan mereka dibatasi oleh dunia ini, sehingga mereka merasa sedikit khawatir. Bagaimanapun, pendeta perang dan begitu banyak ahli di tanah yang disegel telah jatuh ke tangan. Hanya pengaturan acak di sini bahkan dapat menangkis serangan gabungan mereka. Jika dia dibiarkan sadar kembali, apa yang akan terjadi setelahnya? Kita tidak bisa menahan diri lagi. Keluarkan kemampuan terbaikmu sehingga kita bisa menyelesaikan ini dalam waktu sesingkat mungkin, kata Shadow Horror Devil. Tepat pada saat itu, sebuah bel muncul di tangan. Dengan goyangan lembut, ruang di sekitarnya tampak terdistorsi. Gelombang suara yang terlihat muncul dalam formasi. Tiga formasi terluar tampak beresonansi dengan suara itu dan langsung hancur. Sang Liuyu merasa ngeri. Dia sendiri ahli dalam hukum suara, jadi bagaimana mungkin dia tidak mengenali kekuatan lonceng itu? Berurusan dengan gelombang suara biasanya cukup mudah, karena seseorang dapat melepaskan frekuensi yang berlawanan untuk menetralkannya. Sayangnya,
Perbedaan dalam pukulannya terlalu besar, dan kekuatan yang berasal dari lonceng itu tampaknya tidak jauh lebih lemah dari segel kaisar manusia. Senjatanya sendiri tidak dapat dibandingkan sama sekali. Itu belum semuanya. Bahkan saat berada di dalam formasi, dia bisa mendengar lonceng berdentang. Seluruh darah di tubuhnya seakan membeku, membuatnya merasakan ketakutan yang tak berujung. Namun, dia bereaksi cepat. Jari-jarinya bergerak lembut melintasi formasi cakram, dan penghalang suara pun terbentuk. Lingkungan di sekitarnya langsung menjadi sunyi. Baru kemudian dia menyadari bahwa punggungnya basah kuyup. Itu mungkin kemampuan khusus Shadow Horror Devil. Jika dia benar-benar diliputi rasa takut, dia akan mampu bergerak langsung ke bayangannya dan mengabaikan formasi itu. Iblis Shadow Horror berteriak dalam hati karena menyesal. Bayangkan wanita ini mungkin tidak tinggi, tetapi bakatnya luar biasa dan dia bereaksi dengan cepat. Jika ini adalah waktu dan tempat yang berbeda, saya mungkin akan nyaman menjadi muridku. Buaya haus darah tertawa bahak. Lihat saja aku. Dia mengeluarkan gunting besar bergigi buaya dan memotong ke arah formasi yang berkedip-kedip itu. Dengan suara retakan yang keras, dua formasi langsung terpotong. Iklan oleh Pub Future. Sang Liuyu merasa khawatir. Gunting raksasa itu sepertinya merupakan sejenis senjata iblis yang luar biasa. Jika keadaan terus berlanjut seperti ini, bahkan puluhan formasi yang ditinggalkan Ahzu tidak akan bertahan lama sama sekali. Buaya haus darah itu mengumpat, sialan. Kalau saja aku tidak kehilangan lengan, aku pasti sudah menembus lebih banyak formasi daripada dirimu. Iblis Shadow Horror berkata dengan kesal, apa kau tahu situasi seperti apa yang sedang kita hadapi? Dan kalian masih saja berdiskusi karena hal seperti itu. Cepatlah dan fokuslah untuk menghancurkan lebih banyak formasi ini sehingga kita bisa membunuh bajingan Zu itu. Aku punya bendungan bahwa dia akan segera kembali. Akan sangat buruk bagi kita saat itu. Keadaannya, dia tidak bermaksud memuji Zuan dengan sengaja, sebaliknya, Zuan benar-benar telah membawakan berita yang sangat mengejutkan bagi dunia monster mereka. Banyak ahli tewas di tangan, dan mereka sendiri baru saja mengalami pertempuran sengit dan tidak dalam kondisi prima. Mereka tidak dapat menahan perasaan kurang percaya diri. Setuju, meskipun buaya haus darah tidak sepintar itu, dia tahu betapa pentingnya hal ini saat ini. Dia berteriak sambil mengacungkan gunting ke arah formasi. Meskipun Sang Liuyu menggunakan semua yang telah dipelajarinya dan telah menggunakan akalnya secara maksimal untuk menggunakan semua jenis formasi, dia berhadapan dengan dua orang yang berada di puncak peringkat abadi bumi, yang keduanya memiliki senjata yang tidak lebih lemah dari segel kaisar manusia. Bagaimana dia bisa menandinginya? Dia hanya bisa menyaksikan formasi itu hancur satu persatu di bawah serangan gabungan mereka, dan yang bisa dia lakukan hanyalah memperlambat laju kehancurannya. Dia mulai merasa sangat cemas, dan berdoa agar Zuan segera kembali. Setelah 3 hari berlalu, Sang Liuyu hanya memiliki satu formasi terakhir yang tersisa. Buaya haus darah mengusap pergelangan tangan yang sakit dan mengeluh, mengapa wanita ini bertanya-tanya. Dia bahkan mulai merasa kagum padanya. Dia berhasil menggunakan formasi dalam kombinasi yang cerdik dengan melemahkannya yang melemahkan, memperlambat serangan mereka selama berhari-hari. Iblis Shadow Horror tidak dapat menahan diri untuk berkata, kita memiliki waktu paling lama 15 menit sebelum kita dapat menghancurkan formasi terakhir ini. Nona Sang, kecerdasanmu telah mendapatkan rasa hormat kami. Kami berjanji kepadamu bahwa selama kamu menyerah kepada kami tidak hanya tidak akan membunuhmu, kami bahkan akan menerimamu sebagai murid. Di masa depan, kamu akan berada jauh di atas yang lain bahkan di dunia monster. Tidak ada alasan bagi kami untuk melakukan perjuangan hidup dan mati seperti ini. Dia juga mulai panik. Meskipun mereka akan segera menembus penghalang terakhir, mereka telah menghabiskan terlalu banyak waktu. Bajingan Zu itu bisa saja muncul pada saat-saat terakhir, yang akan berakhir dengan menghancurkan segalanya. Awalnya hanya sedikit kekhawatiran, tapi sekarang dia mulai merasa sedikit takut. Dia tahu bahwa meskipun Sang Liuyu sangat penting, formasi ajaib ini telah ditinggalkan oleh Zuan. Formasi tersebut menjadi semakin sulit ditembus menjelang akhir, membuat setiap formasi berikutnya membutuhkan waktu yang lebih lama. Jika bahkan formasi yang ditinggalkannya taktik ini, bagaimana jika penciptanya muncul? Sang Liuyu menggertakkan giginya dan berkata sambil mencibir,
aku sudah mendengar upaya yang serupa berkali-kali. Apa kau benar-benar mengira aku akan setuju? Wajahnya benar-benar pucat. Dia sudah hampir menghabiskan semua yang dimilikinya selama beberapa hari terakhir. Namun, terhadap serangan dua orang yang berada di puncak peringkat abadi bumi, bagaimana mungkin dia bisa terganggu bahkan sedetik pun? Dia hampir menghabiskan seluruh tenaganya untuk mempertahankan operasi formasi. Satu-satunya alasan dia tidak jatuh di tempat adalah karena dia bertahan dengan tekad yang kuat. Aku pasti akan bertahan sampai dia kembali. Seru Sang Liu Yu sambil menggigit bibir hingga darah keluar agar tetap berpikir jernih. Keras kepala sekali. Apa kau tidak percaya padaku saat aku bilang aku akan menghancurkanmu terlebih dahulu sebelum membunuhmu? Tidak. Setelah aku selesai, aku akan menyerahkanmu ke pasukan monster dan membiarkan mereka semua bergiliran bersamamu. Kau akan benar-benar tahu apa artinya berharap kau mati saat itu. Buaya haus darah sekarang benar-benar marah. Mereka sebenarnya telah dihentikan oleh wanita ini begitu lama. Sungguh konyol, kau tidak tahu malu. Seluruh tubuh Sang Liu Yu gemetar saat membayangkan situasi itu, tetapi dia masih memiliki masalah yang lebih mendesak. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mengulur waktu dengan segala cara agar Zuan punya kesempatan untuk kembali. Beberapa saat kemudian, formasi terakhir mulai menutupi retakan. Sang Liu Yu akhirnya putus asa, karena Zhu masih belum bisa kembali. Sudah tidak ada waktu tersisa.